Ketika ngedengar berita ini, aku tuh yang ngerasa masa iya sih gitu, masa iya sih ya mungkin ya dari kebayang misalnya dari tadi banyak orang 1.200 orang gitu pasti kayak kita aja ya hidup dari 10 orang aja kadang ada satu yang gedek gitu. Ya nyebelin gitu ya. Ya mungkin ada tapi mostly mayoritas semuanya menyenangkan. Dan mereka apresiasi kita banget ya Mbak. Maksudnya kita mau bahas video-video yang lagi viral yang mungkin kita bisa react Mbak, react santai. Kita kayak emoji nih. Ya kita react santai ya kan supaya karena banyak justru video-video yang viral itu blunder Mbak. Dipotong-potong. Banyak ya dipotong-potong, di-cut enak terus dikasih headline yang menurut aku orang yang sedikit tahu gitu yang pernah diajak sama Miska Project buat ketemu sama Rohingya langsung terjun ke Aceh gitu kayaknya nggak kayak gitu deh. Kita boleh lihat nih, ini yang kemarin viral perihal ini porsi makan. Tidak cukup? Tidak cukup. Iya, aku udah nonton deh. Karena dari bahasanya aja juga kayaknya udah beda kan yang ya udah apa? Ada sebagian yang komen kalau di sini kan masih terlalu sedikit pengungsi Rohingya tidak puas, tapi ada sebagian juga yang orang Aceh juga Mbak yang tahu mereka di sana bilang mereka cuma menjelaskan kalau ini makanannya enak dan buat mereka tuh kayak kurang, jadi kayak berterima kasih ini enak banget gitu loh. Jadi ini pro dan kontra nih. Iya pro dan kontra gitu. Menurut Mbak Ida gimana nih? Tadi kan cuma begini doang. Aku nggak di sana dan videonya nggak lengkap, dia nggak tahu. Cuma masa iya sih orang kelaparan yang kita tahu nih lagi-lagi itu di kapal tuh kan bisa sampai berbulan-bulan sampai kehabisan makanan. Untuk datang aja kan mereka harus bayar ya. Aku nggak tahu gimana tuh, tapi pasti mengeluarkan biaya. Dan kalaupun punya uang di laut mau ngapain gitu kan, karena ada yang minum air laut, ada yang nggak mandi berbulan-bulan, dan kapal yang kapasitasnya untuk sedikit orang ini banyak banget gitu, melebihi over kapasitas dan kehabisan bahan makanan. Masa iya dikasih, kalau logikanya terdampar datang dia nolak makanan yang bisa minum air laut, makan ikan mentah, apapun yang ada di sana. Kan nggak tahu ya. Gitu. Saking lapar banget ya Mbak. Iya, masa iya nolak, itu logikanya kalau kata aku, tapi ya walau-walau ya coba. Berarti ada juga netizen yang komen katanya nggak mungkin mereka kelaparan karena waktu pas mereka turun kapalnya itu dicek banyak makanan, karena itu perjalanan nggak sehari 2 hari ya Mbak. Bahkan ada yang sampai 3 bulan ya. Itu kan kapal yang kecil gitu kan, kapal yang untuk pelayaran jarak jauh kan. Terus kotornya namanya perjalanan berbulan-bulan, terus kayak ya pasti kurang ya Mbak, bukan sehari 2 hari. Jadi kalau di berita banyak di video yang viral banyak makanan, sampah-sampah makanan ya karena mungkin satu kapal aja itu melebihi kapasitas yang seharusnya kapal itu muat penumpang kan. Dan bahkan ada juga kalau nggak salah aku pernah dengar ya, mungkin nggak sih ada yang memang berangkat dari Bangladesh atau dari Myanmar sendiri pakai kapal yang ala kadarnya. Banyak yang mungkin nggak nyampe gitu ya sih, nggak nyampe artinya bisa jadi nggak tahu di laut ada apa kan. Kita lihat ombak aja udah yang lautan lepas, kebayang nggak sih itu depresinya kayak apa, dan mereka nggak tahu negara tujuannya kayak apa, di sana mau ngapain, siapa yang bakal nerima. Ya. Dan banyak anak kecil juga ya Mbak ya. Menurut aku sih, kalau aku pribadi lihat apalagi mereka sesama muslim ya, sekarang kalau dipikirin tuh apa yang terjadi di Palestina tuh hampir sama kan, mereka alami juga, sama-sama mengalami genocide, anggap orang yang tidak punya kewarganegaraan stateless. Ya, sedih ya, karena kan minoritas. Kita nih, kalau aku sih mikir, makanya aku main ke sana, aku sendiri kan muslim ya, karena aku lebih engage ke mereka, karena ya sesama muslim misalkan harus membantu, dan
ngedengar cerita mereka yang karena keyakinan kan, karena keyakinan yang berbeda, karena suku yang berbeda, mereka dianggap nggak boleh ada, itu kan menyedihkan. Aku juga gak kebayang kalau tinggal aku jadi mereka gitu. Oke, next video ada lagi Mbak. Kita nih video ini. Kengerian demo Rohingya menuntut tanah di Malaysia. Iya. Oke. Nah, menurut Mbak Ida tuh gimana? Aku kalau baca gesturnya aja tuh kayak bukan untuk tanah deh. Oh, bukan untuk Itu tanah ya? lebih ke stres, depresi gitu. Depresi ya? Untuk ini balik lagi ini logikanya, orang Malaysia sendiri untuk tanah juga susah. Pengen minta tanah, apalagi orang luar gitu, kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin banget ya Mbak kayaknya. Menurut aku sih kayaknya sesuatu yang mustahil, dan kalaupun bisa ya susah gitu, nggak bisa. Itu hoax kali. Itu hoax. Nah ini kemarin jadi karena aku lihat video ini terus kan cari tahu kebenarannya, dan ini video ternyata hoax. Jadi video yang lagi viral itu tentang demo menuntut tanah di Malaysia itu tentang refugee Rohingya itu hoax. Itu dicatat di Tribun Aceh, Tribun News Mbak. Jadi itu sebenarnya video Malaysia menuntut keadilan buat kedutaan Malaysia untuk menekankan Myanmar untuk stop kekerasan yang ada di Rohingya gitu. Jadi itu video hoax ya teman-teman. Itu make sense banget, ya jangankan untuk Rohingya, kan kita sendiri di sini juga ngalamin, lihat langsung yang refugee Afghanistan minta keadilan, minta cepet dipindahkan. Ya karena kondisi refugee balik lagi satu, refugee belum tentu butuh dibantu, tapi ini logika orang awam ya. Semampu-mampunya atau let's say orang kaya di sini punya banyak uang, refugee tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi banyak hak-haknya yang memang tidak bisa dilakukan, kayak untuk pendidikan formal nggak bisa, dapat ID nggak bisa. Yang kita pengalaman sendiri, mereka nggak bisa punya rekening sendiri, nggak punya SIM card aja nggak bisa ya banyak Mbak. Ya. Mau pergi kemana-mana nggak punya paspor istilahnya ya, kalau harus izin ya nggak mudah. Yang demo juga bukan cuma Rohingya, banyak kan. Nah terus ada juga nih Mbak yang lagi viral, enak aja mau tinggal di Indonesia gratis, kami aja banting tulang buat beli tanah, terus kalian mau dapat KTP dan mau minta tanah di Indonesia. Menurut Mbak Ida gimana tuh? Balik lagi bingung. Pertama minta KTP itu juga kayaknya nggak mungkin deh, mustahil gitu kan. Dan balik lagi satu yang aku dengar, setahu aku tujuan mereka itu bukan Indonesia cuma negara atas. Dan memang istilah gini, kalaupun ada Rohingya yang ternyata betah nih di sini nih, nggak mau pergi, nggak bisa. Kalau ada udah jadi refugee, udah terdaftar di UNHCR, mereka kan menunggu dipindahkan, dipanggil ke negara tujuan. Ya contoh, kita punya refugee dulu yang ikut Malaysia Project, punya temen refugee dari Sudan ya. Dia udah 14 tahun di sini, saking udah 14 tahun udah bergaul sama masyarakat sekitar, itu dia betah banget. Anak-anaknya nggak mau pindah. Refugee tuh biasanya kalau dapat kabar dipindahkan ke negara ketiga, akhirnya dapat nih gitu, dipanggil, itu pada happy ya. Ini dia sedih karena udah betah, udah berbaur, terus udah fasih banget bahasa Indonesia, dia tuh udah fasih banget. Sebetah-betahnya nggak bisa tinggal di sini karena ya balik lagi, Indonesia nggak boleh jadi negara tujuan juga, cuma sementara, menyediakan tempat sementara. Ya mau nggak mau harus pindah, betah nggak betah harus keluar. Cuma masalahnya seberapa cepat negara ketiga itu, negara tujuan itu menerima mereka, itu yang jadi masalah. Kenapa refugee di Indonesia mungkin makin banyak? Pertama, konflik di dunia makin banyak yang makin jadi refugee. Terus mereka juga nunggu di sini jadi banyak karena terlalu lama proses pemindahan mereka, pemanggilan mereka ke negara ketiga. Termasuk kemarin peristiwa COVID 2 tahun itu, negara-negara yang menerima refugee itu menutup akses dulu. Jadi kayak Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, mereka menutup akses sementara. Dan kalaupun menerima, biasanya presiden baru, perdana menteri baru itu ganti juga kebijakannya. Jadi
kemarin tuh kita aku tuh pas lagi ke UNHCR kayaknya pernah ngobrol bahkan gimana caranya nih, karena ketakutan pemerintah atau ketakutan orang di sini mungkin nanti lapangan pekerjaan makin sedikit gara-gara banyaknya pendatang baru kan. Justru ini gimana caranya ada take and give gitu. Kita di sini menyediakan tempat, masyarakat nih menyediakan tempat sementara, dan gimana caranya si refugee ini bisa ikut berdaya membantu masyarakat di lingkungannya. Contohnya ngajarin bahasa Inggris, mengajarkan keterampilan yang mereka miliki, misalkan menjahit. Nah itu sempat diomongin deh kayaknya. Kayak karena banyak banget isu-isu yang nyebar nih di sosial media kalau Rohingya itu minta menjadi warga negara Indonesia. Terus mereka dengan bayar 20 juta, karena ada rumornya mereka itu ke Indonesia, bayar 20 juta itu udah termasuk rumah. Terus per bulannya dapat 1,2 dan dapat KTP. Itu menurut Mbak Ida gimana? Enggak sih, kalau peraturan yang berlaku yang nggak boleh ya, jelas itu nggak boleh. Tapi yang 20 juta itu aku nggak tahu apa itu oknum. Bisa jadi kan misalkan ada oknum nih, misalkan smuggler gitu yang kamu bayar ke saya 20 juta, nanti kamu dapat ini gitu. Bisa jadi, tapi itu sih nggak mungkin banget. Untuk refugee yang udah terdaftar di UNHCR otomatis di IOM juga. Nah sama IOM itu mereka yang punya kerjaan ngasih para migran ini allowance gitu loh, dan setahu aku tuh 1,2 itu per kepala keluarga ya gitu. Jadi makanya kan refugee nggak boleh kerja, makanya kewajiban misalnya atau jadi tugasnya IOM ngasih uang segitu untuk mereka bertahan hidup. Segitu ya cukup nggak cukup harus segitu gitu, karena jatahnya cuma segitu. Dan kalau refugee yang di luar shelter, di luar penampungan, itu mereka bisa independen dengan uang sendiri gitu, bukan dari apalagi pemerintah. Kayak pemerintah udah cukup pusing ya, nampung aja udah di demo sana sini, apalagi ngasih uang kita aja yang orang Indonesia kayaknya nggak dapat uang. Berarti nggak semua penduduk Rohingya yang datang ke Aceh itu semua ditampung. Berarti emang ada prosesnya dulu kan ya Mbak ya? Iya. Nah berarti yang membiayainya itu IOM? Itu tugasnya IOM ya, yang udah terdaftar ya. Kalau yang belum terdaftar, yang ilegal tuh nggak bisa. Jadi apalagi kita yang awam-awam nih harus banyak baca ya Mbak, harus banyak cari tahu kira-kira apa sih beritanya, ini benar atau enggak gitu. Nah semoga podcast kita kali ini membantu teman-teman supaya lebih teredukasi lagi ya Mbak tentang berita-berita yang tersebar perihal Rohingya. Bisa sedikit berbagi info lah ya. Ya, berbagi info tentang pengalaman Miska Project, terus pengalaman pribadi Mbak Ida ketemu sama teman-teman Rohingya yang ada di Aceh. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi tentang Rohingya, boleh banget langsung komen, jangan lupa di subscribe juga. Terus atau mungkin ada pertanyaan buat refugee lain, sister refugee lain, boleh banget di komen, nanti kita bisa bahas di Cicet bareng MHM. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman, bye bye.